Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan pada konteks sosio-kultural budaya. Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Ana Dwi Asih Fajari dan pengajar praktik Ibu Rizky Amelia. Adapun anggota kelompok kami adalah Bapak Priantoro, Ibu Eva Fauziah, dan saya sendiri Safniarti. Pembahasan pertama. Apa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kekuatan konteks sosiokultural yang ada di kota Jakarta sangatlah beragam, mulai dari tarian, lagu, dan makanan khasnya. Agar sosiokultural tersebut tetap hidup, maka haruslah dikuatkan melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD, yaitu pendidikan sebagai tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Melalui pendidikan diharapkan budaya sosiokultural suatu daerah dapat dilestarikan dengan mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan sosiokultural yang kami angkat dalam pembahasan kali ini adalah tari Lenggam Nyai. Tarian ini berasal dari daerah Jakarta. Tarian ini diambil dari kisah hidup Nyai Dasima. Tarian ini merupakan perpaduan kebudayaan Betawi dan Tionghoa. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 4-6 orang penari. Sejarah tari Lenggam Nyai. Nyai Dasima adalah gadis cantik asal Betawi. Dia berada dalam kebingungan ketika memilih pasangan hidupnya antara orang Belanda atau Indonesia. Dia kemudian menjatuhkan pilihannya untuk menjadi istri seorang Belanda yang bernama Edward William. Nyai Dasima merasa terkekang oleh aturan-aturan yang dibuat suaminya. Akhirnya, ia melakukan pemberontakan atas kesewenang-wenangan suaminya. Perjuangan Nyai Dasima untuk mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan menginspirasi Wiwi Widyastuti menciptakan tarian Lenggam Nyai. Nilai-nilai yang ada dalam tarian Lenggam Nyai. Gerakan tarian ini mencerminkan semangat dan kelincahan perempuan dalam mengarungi hidup di zaman kolonial. Nilai moral dari tarian ini antara lain, seorang perempuan harus memiliki prinsip yang kuat, berani mengambil keputusan, dan berani menghadapi risiko dari keputusan. Pembahasan kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya. Pemikiran KHD yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya adalah pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Pendidikan menganut prinsip kontekstual, artinya pendidikan disesuaikan dengan keberadaan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal yang relevan bagi peserta didik. Pemikiran KHD dapat dikontekstualkan dalam pendidikan dengan mempelajari kesenian daerah
sehingga tumbuh dalam diri siswa rasa cinta dan bangga akan kesenian daerah asalnya. Contohnya, pelajaran pendidikan lingkungan budaya Jakarta di kelas 10 SMKN 48 Jakarta yang mempelajari tarian Lenggang Nyai. Pembahasan ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Pemikiran KHD yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah adalah: pendidikan merupakan suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya kodrat anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya kodrat anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak pendidik. Anak-anak itu bebas menentukan pilihan sesuai kodratnya sendiri. Contoh penerapan nilai sosial budaya yang dapat menebalkan perilaku murid antara lain gotong royong, tegur sapa, dan peduli terhadap sesama. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.